Pak Haji sehat? Alhamdulillah Bu, alhamdulillah berkat doa teman-teman, baik dari Ibu maupun dari seluruh keluarga di SMA Balongan. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saya senang banget nih Pak bisa berkunjung kedua kali ke sini ya Pak. Iya. Kemarin PI pertama ketemu Bapak yang selalu stay di sini sangat luar biasa nih. Sekarang PI kedua, mohon izinnya nanti saya mau PI coaching dengan Pak Cas dulu, mungkin sekitar 30-45 menit ya Pak. Lalu nanti ada diskusi juga dengan kepala sekolah dan juga para guru yang ada di sini untuk membahas tentang fisik gitu. Mohon nanti Bapak berkenan. Mangga insya Allah Ibu, ya. Siap. Atur nuhun Bapak nggih. Iya, sama-sama saya Ibu. Izin ke Pak Tas dulu. Iya, mangga lancar ya Bu ya. Assalamualaikum. Iya, saya boleh minta tempat ya Bu ya. Boleh sementara. Nanti gabung lagi ya Pak. Iya, monggo. Siap. Iya, mangga Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tas gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Semoga selalu sehat sehingga Pak Tas bisa menjalankan tugas sebagai wakil kurikulum, sebagai guru di sini juga dan sebagai calon guru penggerak. Baik, hari ini adalah pendampingan yang kedua ya Pak. Setelah kemarin kita sudah lokakarya, sudah pendampingan pertama ya. Jadi sebelum lokakarya kedua kita pendampingan dulu ya. Baik, tema pada hari ini ya kan kita nanti akan membahas tentang perubahan paradigma pemimpin pembelajarannya. Nah, sedangkan diskusi kita tentunya atau fokus pendampingan pada hari ini yang pertama adalah nanti kita akan diskusi tentang refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Yang kedua nanti kita akan diskusi tentang refleksi perubahan diri setelah Bapak mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian kita akan diskusi tentang rencana merintis komunitas di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakar 1 kemarin ya kan. Kemudian yang terakhir kita akan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan kepada Bapak Kepala Sekolah dan warga sekolah. Nanti saya akan memimpin, tapi nanti Bapak yang akan mengatur jalannya diskusi ya, saya hanya modernisasi. Baik, sebelum kita ke acara inti nih Pak, ke pendampingan inti, apa saja kira-kira proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak Jas? Kaitan dengan LMS atau gimana? Ya boleh ke LMS untuk yang kegiatan apa yang 1 bulan terakhir ini yang sudah berjalan nih Pak? Yang jelas kan 1 bulan terakhir ini kalau di LMS itu adalah sudah masuk ke modul 1.14 yaitu tentang budaya positif. Nah, berkaitan dengan budaya positif ini kemarin di sela-sela rapat dengan pimpinan dan sebuah guru saya menyampaikan tentang posisi kontrol ya, posisi kontrol dengan menayangkan video ke teman-teman berkaitan dengan posisi kontrol, yaitu salah satunya posisi kontrolnya adalah yang pertama sebagai guru, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, diharapkan dengan menampilkan langsung video dengan melihat visualisasi kan ya lebih lama gitu untuk memorinya untuk guru-guru juga. Jadi diharapkan dengan saya menampilkan tadi contoh itu bisa diaplikasikan dan ditiru dalam keseharian kita dalam mendisiplinkan budaya positif kita, yaitu mendisiplinkan secara positif terutama murid-murid di sekolah kita SMK di Satu Balongan. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa selama 1 bulan terakhir ini Bapak sudah menerapkan budaya positif yang ada di sekolah ya Pak, dengan menaikkan video-video. Menaikkan video-video itu ke guru atau langsung ke anak-anak Pak? Sementara ke guru ya Bu. Oh, ke guru. Sempat ke anak. Oh gitu, jadi ke guru atau guru ke anak-anak ya. Baik, kira-kira hal apa yang sudah menjadi capaian selama 1 bulan terakhir ini Pak? 1 bulan terakhir ini yang jelas tadi secara keseluruhan di sela-sela itu juga saya mengajak kepada teman-teman berkaitan satu bahwa yang punya waktu atau yang punya kalau tidak terkendala ya saya mengajak ke teman-teman agar mengikuti guru penggerak selanjutnya. Kalaupun sampai terjadi kendala karena umur, maka kita tidak jadi guru penggerak, tapi kita bisa jadi guru penggerak dengan mengikuti atau membaca modul-modul atau mengikuti platform Merdeka Mengajar, karena saya melihat di platform Merdeka Mengajar adalah
kurang lebih tidak sama Pak materinya dengan LMS yang ada di pendidikan guru penggerak secara mandiri gitu. Baik, tadi Bapak di sela-sela waktu Bapak mengajak teman-teman ya yang di usia lebih dari 50 untuk belajar di modul yang mungkin Bapak sudah pelajari ya. Walaupun memang mereka belum ikut guru penggerak karena usia ya Pak ya. Karena dibatasi Karena faktor usia. Baik, Pak Cas, terima kasih banyak atas kerjasamanya sudah memberikan berkolaborasi, sudah berbagi kepada teman sejawat yang ada di SMK Negeri 1 Indramayu tentang modul-modul yang sudah Bapak pelajari untuk dipelajari ke teman-teman. Baik, sekarang kita akan masuk di bagian inti, Pak. Kita akan refleksi sedikit tentang lingkungan belajar di sekolah. Nah, tentunya Bapak kan udah hampir 2 bulan lebih nih ikut calon guru penggerak ya sebagai wakil kurikulum, sebagai guru juga kan. Bagaimana dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat terhadap guru penggerak yang Bapak jalani ini? Ya, yang jelas sangat mendukung sekali Bu kaitan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak kepala sekolah bahwa sangat mendukung sekolah dan teman-teman dalam mengikuti guru penggerak saya selama ini. Seperti itu. Tadi Bapak kepala sekolah sangat mendukung ya Pak. Bagaimana dengan rekan sejawat Pak, guru-guru yang ada di sini? Sangat mendukung, terutama tadi saya juga bersedia untuk menghadiri kegiatan hari ini. Oh gitu ya. Baik, selain tadi beliau mau menghadiri kegiatan hari ini, bentuk apa lagi yang mereka berikan kepada Bapak, baik kepala sekolah maupun rekan sejawatnya? Ya, apabila saya minta bantuan, beliau sangat respon sekali. Artinya mendukung apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CKP, terutama saya pada angkatan 9 ini. Tadi Bapak sampaikan bahwa beliau mendukung lewat ketika minta bantuan, beliau membantu. Kira-kira realnya seperti apa nih bantuan yang beliau kasih ke Pak Tas? Saya ingin tahu. Paling tidak contohnya misalnya support lebih dengan mengucapkan selamat, ya, tetap semangat. Oh gitu ya, ucapan ya. Iya. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa guru-guru di sini sudah mendukung baik rekan saya dan kepala sekolah ya, memberi support ya, walaupun hanya dengan kata-kata semangat Pak Cas, semangat, jadi tidak dicuekin ya, itu sudah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa untuk semangat kita ya Pak ya. Nah, Pak Cas kan 2 bulan lebih, 2 bulan setengah nih menjalani sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Tentunya ada tantangan nih selama 1 bulan terakhir ini. Ya, sangat menantang sekali bagi saya, terutama di modul 1.4 di konsep itu ketika mempelajari dan ada 5 materi baru yang tidak saya dapat di perkuliahan gue termasuk dan sangat menantang sekali karena di setiap ekspor konsep itu ada tugas secara mandiri dan harus dijawab istilahnya. Itu yang paling tantangannya, dan yang paling tantangan lagi ya harus membagi waktu Bu ya, dengan kemarin saya harus membagi waktu dengan mengikuti IKM Bu, kaitannya digitalisasi digitalisasi IKM yang kemarin dilaksanakan di SMK 1 Negeri Majalengka. Saya seharian itu baru malamnya 2 hari semalam itu baru eksplorasi konsep ya pagi berikutnya lagi saya harus ke Losarang Bu, kaitan dengan pertemuan dengan pengawas gitu. Oh gitu ya. Dan sampai saat ini saya juga bertanya teman-teman kenapa ini saya belum cek apa yang kurang gitu absennya gitu. Nah, saya ketika Pak nanya Pak Rio 2 hari yang lalu, saya juga belum gitu apakah memang secara aplikasi atau memang checklist dari fasilitator. Jadi saya tanda tanya nih kenapa ya, itu mungkin tantangan dari saya. Sementara di sana tanggal 4 itu pas secara absen kan sudah gitu. Saya juga masih bertanya-tanya nih, saya udah selesai belum gitu. Biasanya kan sudah checklist itu. Dan saya lihat di itu di LMS saya yang baru checklist itu adalah rukun 1 dan saya lihat rukun 2 belum di absen. Dan ini dari modul 1, 2, 3 ini yang menjadi tantangan di sini karena ada aksi nyata yang harus dilakukan. Itu 1 jam saya dengar kemarin itu 1 jam, dan juga harus membuat dialog atau konsep kaitan dengan praktek 5 fungsi kontrol tadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Itu yang paling tantangan dengan kesibukan saya di kegiatan ini. Di bulan Oktober saya harus menilai teman-teman, di sisi lain Bu PKG saya harus menilai kurang lebih 7 orang kaitan PKG. Setelah itu saya harus mengerjakan ini, jadi saya harus pakai waktu kaitan dengan tadi
yang paling menantang jadi yang jelas adalah di modul 1.4. Saya belum tahu ya apakah ada yang lebih menantang, mungkin ada yang lebih menantang ya, dari modul ini. Dan tantangannya lagi saya ketika apakah nanti saya harus merubah jadwal karena di tanggal 17 kan udah itu Bu ya, post test ya Bu ya, udah dianggap selesai tuh Bu. Walaupun tugasnya menyusul dengan karena aksi nyata itu kalau nggak salah tanggal 30 bulan November. Sementara untuk tugas di Monterey Contextual itu tanggal 16 secara elektronik. Itu harus selesai dengan durasi ini harus itu saya harus pandai-pandai membagi waktu dan kadang-kadang saya malah mengerjakan untuk bisa menyelesaikan apa di LMS gitu. Baik, tadi Bapak cerita ya banyak sekali tantangan ya, terutama di modul 1.4 ya, karena memang di sini ini banyak sekali tugas ya yang harus Bapak laksanakan, sehingga juga ada aksi nyata yang harus Bapak lakukan juga. Nah tentunya bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut nih Pak? Yang jelas satu selalu berpikir positif, selalu saya sih mengsugesti sehat, semangat. Yang jelas saya harus bisa membagi waktu di sela-sela saya sebagai tugas saya pokok saya sebagai guru, sebagai wakil kepala sekolah, dan di sisi lain saya harus posisinya sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan ya tidak calon lagi dan bisa mengimplementasikan apa yang saya dapat selama 6 bulan itu atau 9 bulan itu. Seperti jadi saya harus pandai-pandai mengisi waktu, harus jaga kesehatan yang utama, dan dukungan anak di rumah dan istri juga di rumah kaitan dengan untuk bisa menstabilkan emosi ya Bu ya. Kalau bicara dengan apa budaya positif kadang kita apa ya pengaruh emosional yang dari luar yang kadang-kadang tidak bisa karena ibaratnya ada orang mengatakan kalau Anda ingin keluar dari dinginnya AC maka ya Anda harus keluar kan begitu dari dinginnya AC, seperti itu. Analoginya seperti itu. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa untuk menghadapi tantangan tersebut Bapak tentunya menjadi kesehatan yang pertama ya Pak, terus selalu semangat dan harus bisa mengatur waktu ya. Bagaimana Bapak mengatur waktu sebagai wakil kurikulum, tadi apalagi sampai ditambah dikat lahir ke Majalengka, dan Bapak juga nanti akan menilai PKK guru-guru 7 guru, itu kan waktu yang sangat luar biasa yang harus Bapak misi dengan baik ya Pak. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu semangat, tidak patah semangat ya. Baik, apa rencana ke depan nih Pak Kasito sehingga kegiatan guru penggerak ini bisa berjalan secara maksimal nih Pak? Ya artinya saya berusaha yang jelas kan ada modul yang sebenarnya menurut saya kan tapi waktu juga bukan ada modul yang saya kan di download saya sudah download dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah mencetak sampai modul 1.4 seperti itu. Artinya untuk dalam rangka tadi ini saya ingin tahu dulu tapi tetap dengan karena berjalan sama gitu, jadi saya harus memposisikan mana nih baca modul secara LMS gitu. Saya harapnya sebenarnya sebelum di LMS itu saya baca dulu arahan ibu kan bikin file-file yang mudah seperti itu, tapi kadang-kadang dengan kesibukan saya nggak kejar tuh akhirnya saya fokuskan di LMS sambil mengerjakan terutama di eksposisi konsep ya di konsep itu kan pasti ada tugas mandiri yang harus dilakukan, dan yang jelas saya harus pandai-pandai membagi waktu dan hal itu. Baik. Rencananya ya saya ingin tugas-tugas yang di LMS itu bisa dikerjakan dengan tepat waktu sini. Harapan yang saya lakukan seperti itu dan bisa menyelesaikan tugas-tugas di LMS di pendidikan guru penggerak tanpa mengganggu tugas saya sebagai wakil guru, bangun tugas saya pokok saya sebagai guru. Saya ingin seperti itu, dan saya selalu berusaha sih Pak Bu, dalam hal ini saja hari ini juga saya panggil setiap hari membiasakan Bu jam 6.15 atau 17 baru sudah nyampe. Artinya saya punya komitmen untuk hadir, bukan saya ingin dilihat terlepas nanti ada penilaian itu urusan lain, harus saya prinsipnya seperti itu. Kaitan dengan pendidikan guru apakah nanti digunakan atau tidak bermanfaat itu urusan lain. Yang penting saya ikut mengalir saja seperti air, dan saya punya keyakinan dengan mengikuti guru penggerak itu saya dengan temannya pasti mempunyai nilai tambah pasti ya. Baik, tadi Bapak sudah sangat luar biasa ya rencana ke depan supaya program guru penggerak ini bisa maksimal. Bapak malah udah luar biasa nih sampai modul 1.2 sampai 1.4 di print semua ya. Berharap Bapak ada waktu untuk membaca ya di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa.
dan Bapak juga sudah sampaikan bahwa tugas-tugas sesibuk apapun tugas-tugas di SMS harus tepat pada waktunya. Nah, saya yakin Pak Tas bisa mengatur itu semuanya. Karena saya tahu Pak Tas siapa. Baik, terima kasih Pak Tas atas semuanya, luar biasa nih. Semoga selalu diberi kesehatan ya Pak. Ya intinya jaga kesehatan. Baik, sekarang kita akan masuk ke refleksi perubahan diri setelah Bapak mempelajari 1.1 sampai 1.3. Nah, apa saja nih yang Pak Tas pelajari nih? Modul 1, 2, dan 3. Coba ceritakan. Di modul titik 1 yaitu tentang filosofis pendidikan nasional pelajaran utara, yang jelas pada intinya bahwa tujuan pembelajaran kita adalah untuk murid untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik secara lahir dan batin. Berkaitan dengan hal tersebut juga di pendidikan penggerak kaitan dengan modul titik 1 itu adalah keberpihakan kepada murid. Dalam hal ini saya berusaha di dalam keseharian saya mengajar mengejawantahkan nilai-nilai yang sudah saya pelajari di modul titik 1, yaitu tentang filosofis pendidikan kerja dewantara. Dan yang kedua di titik 1.2 modul titik 1.2 itu ya, kalau tidak salah ya, nilai dan peran penggerak. Dan nilai dan penggerak ini saya harus berusaha mempunyai nilai peran dan penggerak. Salah satunya adalah nilai mandiri, nilai reflektif, nilai inovatif, nilai berpusat pada murid. Itu yang dan juga yang tidak kalah penting adalah kompetensi guru penggerak sendiri. Dan kalau menurut saya indikatornya ya lumayan idealismenya, dan saya juga belum dengan harus diharapkan kompetensi guru penggerak ini saya menguasai sebagai guru penggerak, dan sebenarnya bukan sebagai guru penggerak, intinya adalah sebagai guru. Itu hanya prosesnya, karena bukan bicara betul, karena memang alhamdulillah saya dipercaya oleh pemerintah untuk bisa mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.2. Dan selanjutnya di modul 1.3 yaitu dengan visi guru penggerak, di mana di visi guru penggerak diharapkan saya sebagai pendidik dan mungkin sebagai calon-calon pendidik pembelajaran ini diharapkan bisa menguasai atau bisa membuat visi dan prakasa dari yang dibuat, prakasa perubahan yang dibuat dari visi, dan diharapkan ketika ini diterapkan di sekolah kita. Dan alhamdulillah sekolah kita kemarin sudah merevisi, sebenarnya sudah merevisi dari yang visi sekolah yang kadaluarsa tanggalnya, yaitu dari 2023 sekarang 2007 ya, kemarin itu kaitan dengan visi penggerak. Dan saya alhamdulillah ya berusaha untuk ikut ambil bagian dalam menyusun visi seperti kemarin kurang lebih 2 minggu yang lalu, dan alhamdulillah sudah ada revisi dari kemarin ya, walaupun masih cekatan dengan visi kaitan sesuai nggak dengan karena visi misi kita harus merujuk kepada profil pelajar Pancasila yang dimensi itu, dan salah satunya adalah beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, seperti itu. Baik, tadi Pak Anas sudah sampaikan bahwa Bapak sudah mempelajari modul 1 ya tentang filosofi Gajah Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpegang pada muridnya. Apakah tadi sudah Bapak implementasikan dalam kelas? Saya selalu coba di dalam keseharian saya dalam mengajar berpusat pada murid, dan saya berusaha untuk selalu berkolaborasi di dalam menyampaikan konsep saya atau menyampaikan tugas yang saya sampaikan di kelas itu. Saya berusaha menggunakan kolaborasi, atau paling tidak kolaborasinya 4 orang atau minimal 2 orang, seperti itu. Kolaborasi seperti apa Pak? Contohnya contohnya Bapak mengajar misalnya kepada murid, contohnya seperti apa realnya yang Bapak terapkan di dalam kelas? Yaitu dengan membagi kelompok ya, untuk mengerjakan sebuah konsep atau tugas yang dikerjakan secara bersama-sama. Misalkan mencari dalam hal ini karena legenda juga mencari legenda
agenda secara bersama-sama kaitan dengan agenda cerita rakyat khususnya di Indramayu atau Ciayu Majapahit seperti itu. Enggak ya, Bapak Ibu suruh bekerjasama untuk membrowsing atau mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan tema tadi. Jadi Bapak sampaikan dalam pelaksanaan untuk berpihak kepada murid, Bapak sudah berkolaborasi ya dengan anak-anak, anak-anak mencari bahan sendiri ya. Contoh tadi bercerita tentang bahasa Inggris apa yang ngajarnya ya? Storytelling berarti ya, storytelling ya. Mereka mencari cerita sendiri ya, bekerjasama dengan teman-teman yang lainnya, berkolaborasi ya Pak. Nah, bagaimana siswa, perubahan pada siswa Pak ketika Bapak melaksanakan perubahan tadi, apa respon dari siswa? Ya mungkin selama ini ketika saya ini tidak melakukan seperti itu, jadi ya mungkin ya tidak biasa aja Bu ya, seperti itu. Tapi anak senang pada prinsipnya untuk diberi kesempatan untuk menggali informasi daripada harus menonton, mendapatkan materi dari guru. Sangat-sangat senang ya Pak, dengan diberi tugas untuk mencari referensi cerita atau storytelling sendiri ya, baik itu di Google atau di buku-buku kan banyak ya cerita-cerita Indramayu juga Pak ya. Baik, tadi kan Bapak sudah menerapkan banyak hal kepada anak-anak di dalam kelas. Bagaimana perasaan Bapak setelah menerapkan modul 1 sampai hari 3 nih Pak? Ya, yang jelas dengan kesibukan di sela-sela itu ya saya merasa harus lebih belajar lagi Bu, ya, bagi waktu untuk bisa membuat persiapan yang lebih baik Bu. Kadang-kadang dengan itu ya kami bukan karena mau dinilai, karena kita harus sebagai guru ya perencanaan harus buat. Kadang-kadang kita di lapangan ya itu terlena Bu, karena dianggapnya sudah hafal sudah itu, tapi perencanaan kan harus seperti itu. Jadi harus menyediakan waktu lebih untuk membuat persiapan mengajar. Seperti itu yang harus dilakukan oleh saya, mungkin oleh guru-guru lain juga seperti itu. Artinya ketika mengajar harus ada perencanaan seperti itu. Baik, Bapak memang selama ini Bapak masih kurang perencanaannya atau gimana? Ya kadang-kadang dengan itu kadang-kadangnya pun lebih untuk perencanaan bukan satu ingin, tapi kan itu waktu tadi itu ya, saya nggak sempat ya ini, jadi kadang-kadang ya masuk ke kelas ya tidak menggunakan perencanaan, itu kan menarik atur ya seperti itu kan. Dan harus juga dalam rangka tadi itu menggali bagaimana teknik pembelajaran supaya anak tadi bisa menguasai materi, karena tujuannya kita kan anak mengerti apa yang kita sampaikan, jangan sampai guru sendiri yang mengerti anak tidak mengerti. Baik, terima kasih Pak Jas. Mungkin nanti ke depan Bapak mungkin perencanaan lebih dimatangkan lagi ya. Baik, tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa ada banyak hal yang sudah Bapak terapkan ya dari modul 1 ke 3. Kira-kira dari penerapan itu apa yang sudah baik dan apa yang perlu kita bagi ke depan? Yang harus depan ya tadi tuh harus menguasai metode pembelajaran yang memang anak untuk bisa untuk berpusat pada anak dan tidak monoton, tidak bosan. Dengan harus bikin video, bikin pembelajaran yang memang anak-anak daya tahan untuk lamanya itu menyimpannya lebih lama dengan tidak harus ceramah gitu ya, seperti itu. Baik, tadi Bapak sampaikan yang perlu diperhatikan ke depan adalah Bapak harus menguasai berbagai metode ya Pak. Nah, apa yang Bapak lakukan supaya itu bisa terwujud nih Pak? Yang terwujud yang jelas supaya tadi Bapak bisa menguasai itu loh berbagai metode supaya jadi Bapak sampaikan anak gak boring Pak. Apa yang Bapak lakukan? Harus praktek langsung Bu ya, harus berusaha praktek langsung ketika mendapatkan informasi atau lihat di YouTube lihat pembelajaran, dan memang masih sedikit ya Bu ya, masih sedikit teman-teman di YouTube yang menggali tentang apalagi kaitan dengan bahasa Inggris itu sedikit, kan contoh-contohnya juga dalam pemerintah ini dengan pendidikan guru penggerak kan diberi kebebasan, bukan memberikan contoh jadi tapi menggali menggali dan dia kesulitan kita beda dengan kurikulum yang dulu kan ini bukunya ini tinggal melaksanakan. Sekarang kan guru dituntut untuk mendesain pembelajaran, dan itu ya perlu waktu dan proses dalam mewujudkan itu.
berkaitan dengan itu ya saya browsing di internet untuk gimana sih cara mengajar seperti teknik pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa di bahasa Inggris atau berbasis bahasa itu seperti apa, dan berusaha untuk mencoba menerapkannya di kelas seperti itu yang saya harus lakukan. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa Bapak ingin menguasai berbagai teknik ya, bagaimana mengajar supaya anak nggak bosan ya Pak ya, apalagi sekarang tadi Bapak sampaikan bahasa Inggris masih sedikit. Nah ini kesempatan Bapak nih untuk berbagi kepada teman yang lain di PMM nanti Bapak bisa upload video-video supaya teman lain bisa melihat action Bapak ya. Baik, kita lanjut tentang rencana merintis komunitas partisi yang ada di sekolah. Kemarin di Lokakarya 1, Pak Cas sudah belajar tentang bagaimana merintis komunitas partisi. Nah, pengaruh sejauh ini apa nih dari Pak Cas nih? Saya baru pembicaraan awal dari Pak Haji dengan Pak Haji Ali berkaitan dengan yuk Pak Haji Ali kita gerakan komunitas mengajar kita awali dari kita. Yang jelas kendalanya itu Bu, waktu ya Bu ya. Kalau saya sih Pak Haji itu saya bilang kapanpun Sabtu Minggu saya siap sebagai, tapi kan dengan guru mata pelajaran yang lain terutama saya ingin dari yang seru dulu Bu. Saya seru dulu baru ke yang lain gitu. Kalau kita sudah bisa menerapkan kan artinya kita bisa memberikan sudut toleran tadi gitu. Jadi saya ingin saya berharapnya ya bisa melakukan komunitas praktisi yaitu dengan kemudian sekolah pagi dan yang ini juga saya juga nggak ngerti justru kita harus kenapa sih di ini saya melihat di tingkat KCD sendiri maaf ya bukan ini ya kurang gitu, makanya kita harus dengan momen guru penggerak ini ya saya berusaha paling tidak menggerakkan di sekolah seperti itu, dan kendalanya memang pembagian waktu ya dengan kesibukan. Kalau saya kadang-kadang saya hari Sabtu kadang-kadang pimpinan juga mengusahakan jangan hari Sabtu karena hari Sabtu untuk libur saja seperti itu. Jadi sementara saya ingin ingin menggerakkan di serumpun mata pelajaran saya itu bahasa itu kebetulan ada 5 guru ya dan saya belum sempat dengan tadi Bu ya, bukan alasan Ibu karena ada orang mengatakan banyak alasan adalah ingin larikan jawab seperti itu. Jadi kayak tadi ya saya ingin ya memulai dari rumpun mata pelajaran ya, saya ingin memulai kaitan dengan komunitas praktisi ini yaitu menggerakkan MGMP sekolah terutama MGMP yang sama mata pelajaran ini seperti itu. Baik, tadi Pak sudah sampaikan jadi Bapak baru berbicara ya, baru menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah ya untuk tentang komunitas partisi. Jadi selama ini Bapak belum membuat komunitas partisi yang ada di sekolah? Sebenarnya di awal-awal tuh saya sebagai guru kan sudah bentuknya SK ya Bu, cuma kadang-kadang ini kan ya kesibukan ada lupa ya Bu, jadi kadang-kadang ya saya berharap ya menggerakkan komunitas belajar semua mata pelajaran itu mah untuk pribadi saya. Yang sudah berjalan sekarang ini Pak, apakah sudah berjalan yang serumpun bahasa Inggris, guru bahasa Inggris? Belum ya Bu ya, belum secara keseluruhan, tapi ya kemarin dengan ketika ikut lomba pada waktu itu kami ya itu kami ber-MGMP untuk materi atau siapa yang mau jadi pendamping pada kegiatan lomba pada waktu puasa ya Bu ya, itu ada kegiatan secara webinar lomba tingkat provinsi ya Bu, walaupun hasilnya belum bisa digunakan, tapi paling tidak kita bisa mengetahui seperti apa sih penilaian, seperti apa sih lombanya pada waktu bulan puasa kemarin. Baik, tadi kan Pak Cas sudah menyampaikan bahwa Bapak belum merintis komunitas partisi ya yang ada di sekolah. Nah sekarang strategi apa nih supaya nih segera dirintis nih komunitas partisi sekolah dengan SMK Balongan ini Pak? Iya, berarti secepatnya saya paling tidak tadi ya
ngobrol kembali, mengkonfirmasi Pak jadi gimana ini berkaitan dengan bukan saya karena sedang memimpin guru penggerak dan momennya itu gimana dalam rangka komunitas belajar ini atau MBMP ini. Minimal kan kalau menurut saya kan konsepnya paling tidak setiap mau melaksanakan penilaian tengah semester, semester itu ya kita minimal berkumpul membicarakan bagaimana menyusun soal, bagaimana membuat modul ajar yang baik, bagaimana membuat strategi mengajar yang baik sehingga anak bisa mudah mencerna mata pelajaran khususnya bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu bagaimana strateginya, metodenya. Jadi paling itu Bu yang dibicarakan kaitan dengan kaitan dengan komunitas praktisi, yaitu menggerakkan minimal di sesama rekan di mata pelajaran. Ya, saya akan mengkonfirmasi kembali bukan karena sedang mengikuti liburan, dan justru momen-momen seperti ini ya kadang-kadang kita kan sebagai pemicu untuk sebuah jalannya sebuah program seperti itu. Baik. Tadi Bapak sudah sampaikan ya, Bapak kan belum merintis komunitas praktisi ada di sekolah ya. Nanti Bapak sudah sampaikan berbicara kembali kepada kepala sekolah, dan juga mungkin tadi Bapak sudah sampaikan merekrut teman serumpun aja dulu. Tidak harus ke PMGMP ya, di sekolah dulu. Setelah dulu, ya, nanti kalau sudah berjalan baru nanti ke MGMP. Kalaupun tidak saya dalam bentuk bukan istilahnya dari top manajemen membuat SK dan harus laporan gitu kegiatan karena kalau tidak dipaksakan ternyata paksa bisa biasa dan terbiasa. Baik, siap. Semoga PI3 nanti komunitas praktisi yang ada di sekolah ini sudah berjalan dengan baik ya Pak. Baik, kita akan lanjut tentang diskusi, visi, dan prakarsa perubahan sekolah. Mangga nanti siapa yang mau mewakili di ruangan ini, termasuk ada Bapak Kepala Sekolah. Sudah siap kan? Guru-guru sudah diinformasikan? Insya Allah siap Bu, sebenarnya 9:30 sih suruh kesini. Oh, siap, oke. Sebenarnya 10 secara ini sudah pas 9:30 ya. Tadi kita siap lagi. Ya udah nggak apa-apa, siap. Mangga silakan nanti kita lanjut dengan diskusi ya Pak ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Rosidi selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balongan. Yang saya hormati Bapak Sastito SPD MSI selaku calon guru penggerak yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak Guru Hebat SMK Negeri 1 Balongan dan anak-anak kelas 11-12 SMK 1 Balongan yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari yang berbahagia ini kita semua masih bisa berkumpul dalam rangka diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak angkatan ke-9 dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholat salam kalau kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak nanti kita semua akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendukung yang sangat luar biasa terhadap program guru penggerak angkatan 9 yang saya kedua-duanya terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah mau hadir di sini dan anak-anakku sekalian. Pada hari ini kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang ya Bapak Ibu ya. Nah pada hari ini agenda kita yaitu pertama nanti pengantar tujuan diskusi yang akan disampaikan oleh Pak Cas, kemudian nanti akan diskusi tanpa merumuskan kalimat perumpamaan dan melihat visi sekolah. Nanti Pak Cas akan memimpin diskusi, menampilkan kalimat perumpamaan. Maka nanti Bapak Ibu dilengkapi apa keinginan Bapak Ibu, apa harapannya, dan nanti juga Bapak akan menampilkan visi sekolah. Apakah visi sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid Bapak? Gitu ya.
apakah di sekolah kita sudah mengacu ke profil belajar Pancasila? Nanti kita lihat bersama-sama. Berikutnya nanti akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi dan juga akan diskusi inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di SMK Negeri 1 Balongan ini. Dan terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang sangat saya banggakan, dalam proses pendidikan, calon guru penggerak ini telah belajar membuat visi. Ya, Pak Tes ini sudah membuat visi sebagai pendidik. Nah, proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Nah, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak Pak, ya, untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama nanti dengan Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman dekan sejawat dan juga apa keinginan dari anak-anak. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi kali ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah di SMK Negeri 1 Balongan ini. Sehingga nanti saya berharap semuanya untuk aktif ya, terlibat aktif dalam proses diskusi pada kali ini. Baik, sebelum kita serahkan ke Pak Tes untuk berdiskusi, saya beri waktu Bapak Ibu Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan beberapa hal pada diskusi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Haji Rosidin disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pengajar praktik Bu Haja Wasila IPD, yang saya hormati Pak Kasih Kapras Pak Haji Ali, yang saya banggakan nih Pak Tasito sebagai calon guru penggerak anak 9, Bapak dan Ibu guru bahkan calon yang belum ya guru penggerak kita terus gitu ya. Dan anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan ya, pengajar praktik yang luar biasa ya, yang sangat aware kepada kegiatan yang sedang sekarang alhamdulillah berada di sekolah kita, khususnya untuk calon guru penggerak Pak Tasito. Tentu harapannya mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan tentunya menghasilkan mutu guru penggerak yang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan baik oleh kita semua maupun dari pemerintah. Ya. Ini adalah merupakan regulasi dari pemerintah pusat khususnya bahwa untuk menjadi pimpinan nanti ya baik itu kepala sekolah maupun pengawas ya itu melalui guru penggerak. Dan alhamdulillah termasuk teman guru saya ketika SMA 6 sudah lulus uji kompetensi pengawas. Ya alhamdulillah. Jadi ini juga suatu kebanggaan bagi saya karena saya pernah memimpin sebelumnya di sana dan senantiasa menyupport. Mudah-mudahan sini juga nanti segera ada ya uji kompetensi untuk calon kepala sekolah ataupun pengawas dan ada yang lolos dari SMK itu Balongan. Bapak dan Ibu saya hormati, tentu apa yang disampaikan bahwa kegiatan hari ini berkaitan dengan visi misi sekolah kita khususnya ya. Yang alhamdulillah juga sebelumnya tim manajemen sudah merumuskan karena di RKGM 4 tahunan itu kita sudah selesai begitu ya. Dan untuk 4 tahun ke depan tentu ini visi misi kita pun menjadi acuan ya untuk kinerja sekolah kita. Dan apabila dari visi misi yang sebelumnya masih ada yang belum tercapai, maka itu nanti bisa dibawa kembali dan nanti dianalisis mana saja yang sudah bisa dilaksanakan. Oleh karena itu terima kasih, ini juga mungkin pembelajaran bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu guru juga anak-anakku, mudah-mudahan lebih memahami ya bagaimana ya yang namanya lembaga sekolah. Tentu harus dirumuskan ya mau dibawa kemana kata Pak Haji Ali sekolah kita ini begitu ya, apa mau dibawa ke kabupaten Indramayu atau ke provinsi ya
atau tetap ada di Balongan di sini ya. Tentu ini merupakan dasar nanti sisi ini. Selain juga nanti kita ada yang namanya lapor pendidikan gitu ya. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, khususnya di salah satu kesibukannya bisa menyempatkan anak-anak ini juga pembelajaran. Dan saya juga mohon maaf ya tidak bisa terus, tapi mudah-mudahan bisa sukses semuanya karena ada kegiatan yang lain yang memang perlu dikondisikan, dikoordinir gitu ya. Itu saja, selamat kepada seluruh teman-teman ya dan anak-anakku, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Rosidin yang telah memberikan sebuah motivasi support sangat luar biasa kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti banyak sekali calon guru penggerak, calon pemimpin pelajaran di SMK Negeri 1 Balongan. Dan mudah-mudahan apa yang beliau harapkan akan terwujud ya. Jadi Bapak Ibu, ayo mumpung masih muda-muda dipelajari ya. Nah, ini bukannya bukan masih usia 30 tahun nih Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjut dalam diskusi visi dan bahasa perubahan yang akan dipimpin oleh Bapak Charles Vito, SPD MSI. Kepada beliau disilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih atas waktunya, Ibu Pengajar Praktek, Ibu Haja Wasil MPD, Bapak Pasal yang hormati, Bapak Ibu serta anak-anak program kelas 11 dan 12. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka pendampingan dua visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 9. Saya pribadi Casito alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang seyogianya di angkatan 7. Tapi karena suatu hal mungkin alhamdulillah saya masih tetap dipanggil untuk diberi kesempatan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dan membawa atau mendapatkan label bukan C tadi itu, tapi pendidikan guru penggerak. Jadi yang bisa mudahkan utama komunitas di SMK Negeri 1 Balongan. Baik. Sebelum diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan, izinkan pada kesempatan ini untuk membuka dengan ada bacaan puisi tentang Aku Melihat Indonesia, di mana karya Isu Suwarno ini adalah tujuan secara keseluruhan bagaimana membangun visi ke depan bangsa Indonesia dan sudah terlahir dari karya Isu Sukarno. Kepada Ibu Sukomaria dipersilakan dengan segala hormat untuk membacakan puisi. Terima kasih. Melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan dia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau,
Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangpur Palaran, bukan lagi Pangpur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi Olesio yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih sudah Luar biasa. Sangat merinding. Terima kasih atas bacaan puisinya yang sudah disampaikan oleh Ibu Ismalia. Sangat bikin merinding ya, Ibu Romaku ya, apa yang sudah disampaikan tadi tentang visi Aku Melihat Indonesia. Beginilah visi kita diharapkan seperti puisi dari Yesus Soekarno. Begitu ya, apapun yang kita inginkan ya, artinya kalau saya lihat ini tidak melihat satu-satu tadi, tapi melihat untuk keseluruhan kita. Kemana? SMK Negeri 1 Balongan mau dibawa kemana? Ya, lupakan kepentingan yang tadi. Ada Batak, ya, Olesio, terus gunung-gunung. Tapi kita tetap satu, yaitu melihatnya Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kaitan dengan visi sekolah, Bapak Ibu mohon kesediaan waktunya untuk mengisi kalimat rumpang berkaitan dengan cita-cita muridku, ya, yang intinya muaranya kepada profil pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 5 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, 2 berkebinekaan global, 3 bergotong royong, 4 kreatif, 5 berkarakter dan 6 mandiri. Maka Bapak Ibu, nah ini kalimat rumpangnya, yaitu tentang cita-cita untuk murid. Pertanyaan yang pertama adalah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Dikaitkan dengan tadi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah bla 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 bla. Kaitkan dengan tadi dalam konteks kita pengembangan diri kita juga. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa dikaitkan dengan tadi. 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kaitan dengan tadi cita-cita murid kita, kaitan dengan nanti visi-misi kita. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
titik-titik. Dalam mengisi ada yang langsung atau gimana? Kasih waktu 5 menit. Barangkali di sesi ini tidak harus satu-satu ya Bu ya. Misalkan Pak Haji mau menjawab langsung ke tidak keseluruhan ya Pak. Ya, misalkan ya yang sudah siap saja Pak ya. Misalkan. Ya, seperti itu Pak, supaya perjalanan diskusinya tidak terlalu lama. Atau nunggu berapa tahun ya? Ya bisa, barangkali yang bisa yang lain Bapak enggak? Jadi Pak Desito ya, kita coba ini kalau kita kaitkan dengan profil Pancasila dan apa juga dengan profil Pancasila. Kalau kita membawakan ataupun kita kan jadi kalimat tumpang berarti ada beberapa ini. Kita coba ini pada sebabnya kita memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlakul karimah dan pengetahuan serta skill yang mumpuni. Itu satu. Ada Ya, Pak Haji tadi menjawab pertanyaan. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah dan mempunyai skill yang mumpuni. Itu dari Pak Haji tadi. Barangkali ada yang sudah Bu? Ya, maka akhlakul karimah, pengetahuan dan skill. Pak Haji menjawab, kita memimpikan murid-murid yang berakhlakul karimah dan mempunyai skill yang mumpuni. Pengetahuan dan skill yang mumpuni, artinya mampu. Maka Ibu Yunita yang mau, terima kasih Pak Haji yang sudah menyampaikan Terima kasih. terima kasih. Mohon Bapak Ibu selalu ya kita membiasakan diri sebagai penghargaan kepada siapapun yang sudah menyampaikan, kita berikan ini tos untuk kami. Maka Bu Yunita. Masih nomor pertama ya Ibu, kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mampu bergotong royong, mandiri dan bernalar kritis serta kreatif, serta berbudi pekerti luhur. Ulangi sekali lagi, kita memimpikan murid-murid yang soleh dan soleha, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, serta berbudi pekerti luhur. Luar biasa. Tangan dong buat Ibu Anissa. Ibu Yunita katakan bahwa kita memimpikan murid-murid yang soleh, soleha, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu bergotong royong dan bernalar kritis dan berbudi pekerti yang luhur. Ini bagus sekali ya. Ya tadi intinya pada prinsipnya sama. Selanjutnya kita yang kedua, Bapak Ibu sudah soal kedua, kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kalimat rubah yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anggota keluarga atau putra putri kita yang dapat kita bimbing, kita arahkan, dan kita dampingi dalam proses pembelajaran dan penemuan jati diri sehingga sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Terima kasih. Luar biasa. Kita percaya bahwa murid adalah anggota keluarga. Jadi murid dianggap anggota keluarga. Jadi kalau dianggap keluarga berarti dianggap anak sendiri, ya, sehingga ketika
kita dalam di proses pengajaran berarti menganggap anak sendiri sehingga benar-benar akan curahan perhatiannya benar-benar seperti anak sendiri. Bapak Ibu ada yang lain? Masih nomor 1, 2 ya. Maka Bu Eri silakan. Ya, terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah selembar kertas kosong yang dapat kita ukir sehingga mereka memiliki inovasi mampu bersaing di era globalisasi. Terima kasih. Tepuk tangan buat Jadi terus Bu Eri ya, kertas kosong yang bisa diisi dengan inovasi. Ya, super sekali. Selanjutnya Ibu Iskomaria masih nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, memiliki keistimewaan seperti bakat yang dapat kita gali secara optimal, sehingga mereka dapat menjadi individu yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih. luar biasa. Keunikan masing-masing sehingga bisa menggali potensi yang ada di siswa tadi. Kita anggap cukup ya Pak, mengingat ini. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan. Ya, maka Ibu Dewi dipersilakan. Di sekolah kita mengutamakan terhadap diri kita, yaitu pembentukan karakter yang berakhlak mulia, terampil dan berbudaya lingkungan, dan juga cerdas. Ya, Ibu Dewi. Ya, tadi apa Bu? Tadi mengutamakan karakter. Ya. Pembentukan karakter. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter yang berakhlak mulia. Iya. Terima kasih Ibu Dewi yang sudah memberikan kalimat tumpangnya di sekolah kita mengutamakan tadi apa? Karakter, pembentukan karakter. Ya. Selanjutnya kita lanjut aja nih ke murid di sekolah kita sadar betul bahwa bla 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 bla. Ada sudah Bu? Terima kasih. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ilmu yang didapat itu dapat membekali mereka untuk menggapai setiap cita-citanya yang sudah diimpikan. Oke, Ya. Terima kasih Ibu Dewi yang telah menyampaikan kalimat tumpangnya itu kita utamakan murid-murid untuk menggapai cita-citanya bertulis dulu ya. Di sekolah kita mengutamakan murid-murid untuk mengejar atau menggapai cita-cita yang menurut dalamannya atau idealnya. Ada yang lain? Ya Pak Haji, barangkali ada yang lain disampaikan. Ya, masih nomor sekarang nomor 4. Ini mana? Nomor 4 yaitu mari kita ke kalimat yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mencari ilmu pengetahuan masih lebih utama daripada sekedar bermain-main, karena dengan kreatif kita bisa mandiri untuk masa depan. Iya. Terima kasih. Teman-teman Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mencari ilmu adalah hal yang utama. Yang tidak dibagi dengan hanya bermain di sekolah atau hanya sekedar datang ke sekolah. Jadi mencari ilmu adalah yang utama daripada hanya sekedar datang ke sekolah atau hanya untuk main di sekolah. Ada yang lain?
ya nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menjadi fasilitator, motivator, dan inspirator guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. Luar biasa. Calon guru penggerak angkatan ke-12. Kita warga di sekolah ini yakin Dapat menjadi fasilitator, ya fasilitator, motivator, dan inspirator ya. guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk mencapai keselamatan sesuai dengan filosofi dan jabatan saya. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk dari fasilitator, motivator, inspirator untuk kebahagiaan sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik. yang dimiliki oleh peserta didik. Baik, selanjutnya cukup ya untuk 5. Lanjut, terakhir kalimat upaya adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid kita nantinya adalah generasi penerus dan cita-cita bangsa yang harus dijaga dan kita rawat tumbuh kembangnya secara baik dan optimal. kita dan warga di sekolah ini ya Bos paham bahwa murid kita nantinya adalah generasi penerus dan cita-cita bangsa yang harus dijaga dan kita rawat tumbuh kembangnya secara baik dan optimal. ya kita dan warga sekolah ini paham bahwa cita-cita Generasi penerus dan cita-cita bangsa Yang harus dijaga ya, dan dirawat. artinya yang punya cita-cita yang harus dijaga dan dirawat ya, agar cita-citanya tercapai. Yang lain barangkali. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama perlu kerja keras dan usaha optimal dari semua pihak. Luar biasa. Jadi kos ya kerja keras. Jadi kita paham bahwa untuk mewujudkan cita-cita untuk murid kita harus punya kerja keras ya, usaha agar cita-cita untuk muridnya tercapai. Baik Bapak Ibu, untuk kalimat ungkap kita anggap selesai. Selanjutnya mari kita lihat visi SMK Negeri 1 Balongan yang kita sudah punya. Apakah visi kita sesuai atau sudah sesuai belum dengan profil pelajar Pancasila atau berpusat pada murid, yaitu di gambaran juga sudah ada di situ, menjadikan lembaga pendidikan menengah kejuruan untuk mencetak peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, terampil, dan berbudaya lingkungan atau sekatan, serta mampu bersaing di era globalisasi pada tahun 2027. Nah ini visi SMK Negeri 1 Balongan yang sudah direvisi kemarin Bapak Ibu. Ya. Maka dari visi ini sudah sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila atau sudah ada enggak ya visi nilai-nilai profil atau visi pelajar Pancasila pada visi SMK Negeri 1 Balongan. Ada tutor oleh jadi ya. Agak Alat aja ya. Terima kasih. Kalau kita melihat satu lembaga ataupun dalam ini SMK Balongan kita punya visi, kami
Ini sudah tadi kalau ada cerdas, berakhlak mulia, terampil, dari lingkungan, ini sudah mengarah kepada profil kader Pancasila. Namun dalam hal ini kami masih ingin lebih mengungkit kembali yang mampu bersaing itu di apanya gitu, agar lebih fokus untuk nanti dalam misinya. Misalnya bersaing di bidang apanya gitu. Kemarin masih bersaing apa alatnya, produk ambilnya atau bagaimananya masih umum. Untuk yang bersaingnya, kalau tadi mencetaknya apa? Kami setuju ya. Ingin memberikan ataupun mencetak peserta kita ini agak cerdas, kemudian mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai keterampilan dari berbudaya lingkungan. Nah, untuk di tahun sampai dengan 2027 nanti ini kira-kira apa sih yang nanti dalam bahasa itu mah ada SDP, School Development Pengembangan Sekolah itu. Satu tahun pertama kita cetak apa, 2 terus sampai dengan nanti di tahun 2027. Ini kami belum ada benang merahnya. Di tahun 2007 bersaing di era global. Bersaingnya hal apa gitu? Supaya mengungkit bahwa nanti kita tahu kita push programnya, push nih, dorongnya. Tahun pertama kita apa dulu? Tahun kedua, tahun 2027 ini kita harapkan menjadi visinya. Dan kalau berharap ini mungkin kita juga ada yang maaf, kita bisa tinggi tapi dukungannya tidak mendukung gitu. Kira-kira hayalan kita ataupun visi kita ke depan itu memang sebaik mungkin kita berhayal, tapi juga kita harus lihat opsi dan hanya sekedar berhayal, tapi juga ada langkah nyatanya. Untuk itu kami ingin ada sih kan apa yang lebih fokusnya global dalam hal ini global keseluruhan ya. Bersaingnya itu apa gitu? IT-nya apa? Kita terus itunya gitu. Terima kasih barangkali itu ya bersama. Ya, terima kasih Pak Jari tadi. Ya, perlu ada penekanan lagi tentang bersaingnya di apa gitu ya. Ya di bidang apa, kalau menurut saya sih nanti kan kita kerjakan melalui prakarsa Tuhan. Artinya kami juga kita harus membuat prakarsa perubahan terhadap isi yang sudah dibuat. Nah, jadi memang di sini mari kita lihat misi itu kalau menurut saya pemahamannya sama dengan prakarsa perubahan. Barangkali mohon arahannya itu apakah sama dengan prakarsa perubahan misi. Sementara pas saya memahami apakah sama dengan prakarsa perubahan. Jadi yang tadi menjabarkan tadi di SMK Bawang lebih lanjut, yaitu satu, menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan bernalar kritis. Ya. Yang kedua, membudayakan literasi. 3, menumbuhkan peserta didik dalam penghayatan dan pengamalan agama sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. 4, membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. 5, mewujudkan peserta didik yang inovatif, kreatif dan memiliki daya saing. 6, menerapkan pembelajaran berbasis IT dan abad 21. Jadi kalau dilihat tadi Pak sudah masuk ke jabaran tadi. Tambahin visinya, visinya tambahin tentang IT, berarti eranya di IT. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan asri untuk menunjang suasana belajar yang menyenangkan. Itu berbudaya lingkungan. Ini kami berusaha kemarin Bu, ya, apa yang kita dapat dikaitkan dengan misi, mungkin prakarsa perubahan ya, prakarsa perubahan. Serta pengalaman saya barangkali jurusan juga kami dalam apa prakarsa perubahan, karena kami prakarsa ada inisiatif ya, yang apa memulai dulu. Visinya Pak, tapi visi yang ditampilkan. Oh iya. Visi sendiri sebagai pendidik. Dan tujuannya sampai kami menyusun kemarin Bu, diri kita ya maksudnya sampai tujuan, sampai strategi Bu dalam mencapai visi tadi. Nah kalau saya sendiri, visi saya adalah jika diberi kesempatan sebagai pemimpin pelajar di masa depan Bu, ya saya memberikan mewujudkan visi saya, mewujudkan sekolah menengah kejuruan, murid yang unggul dalam prestasi,
berakhlak mulia, berbudaya lingkungan, cerdas, inovatif, dan kompeten. Atau kita untuk menggunakan saja berminat. Mungkin ya kalau lihat sesuai dengan apa akronimnya tidak sesuai ya, Pak ya. Ya, jadi hanya untuk mengingat saja ya. Jadi, serta siap memasuki industri dunia usaha dan kerja pada tahun 2027. Nah, visi ini dianggap penting karena di masa yang akan datang pada tahun 2045 bangsa Indonesia mendapatkan bonus demografi di mana usia penduduk produktif, usia kerja lebih banyak dari usia tidak produktif. Oleh karena itu, mulai dari sekarang murid harus disiapkan untuk memiliki akhlak mulia, peduli terhadap lingkungan sekitarnya, berperilaku hidup sehat, memiliki kecerdasan dalam berpikir untuk mencapai segala persoalan hidup yang dihadapi, dan memiliki inovasi untuk menghasilkan sebuah karya atau produk serta memiliki kompetensi yang dibutuhkan di industri, dunia usaha dan kerja. Dengan demikian, murid siap untuk menciptakan lapangan kerja dan siap bekerja di industri, dunia usaha dan kerja. Itu Pak. Tadi visi sekolah sampaikan dulu Pak. Visi sekolah. Visi sekolah. Nah, tadi kan Pak ya udah ini. Tadi Pak Ali kan sudah memberikan, Pak Haji Ali sudah memberikan masukan bahwa visi sekolah ini tidak apa-apa nanti tidak ada definisi apa yang akan bersaing. Jadi tinggal semua aja Pak. Maka Bapak Ibu barangkali visinya ini masih mau diberi masukan. Terima kasih Pak Haji Ali tadi memang masih umum ya. Maka langsung diketik aja Pak. Jadi kita hari ini visi-visi sekolah ini yang Bapak Ibu pengen ditambahkan mangga. Nanti mungkin di tahun depan atau 4 tahun yang lagi bisa dilakukan perubahan untuk visi ke depannya. Langsung diketik aja Pak tadi Pak Haji Ali inginnya apa? Masukannya tadi dari Pak Haji Ali. Kalau melihat dari sini kan di misinya itu ya, berkaitan dengan IT. Artinya berarti kita munculkan juga IT. karena visi dan misi itu harus nyambung, harus ini ya. Apa yang didorong di sana apa sih? Nah, di sana kan masih global, seluruhan. Dalam bidang IT gitu. Iya, dalam bidang IT. Mangga yang lain juga mangga boleh. Hanya ini mah tadi rujukan kepada ini ya, Bu ya. Iya benar. Jadi umumnya belum IT kan ya apa ya? Iya masih umum itu tuh. Atau gimana? Ya mangga Pak Haji Ali mau nanya Pak. Berarti tadi kita bukan aja Pak. Kita bukan dulu kita bukan di sekolah. Visi. Apanya sudah. Ke ini era 5.0 Mampu bersaing di era globalisasi. Menerapkan pembelajaran menggunakan sistem IT dan dapat dosa tuh maksudnya kalau dapat dosa kan itu. Ya kalau belajarnya ini dari abad ke-1. Nanti kata Baik Bapak Ibu, kita sudah diskusi. Kita dari visi yang semula menjadikan lembaga pendidikan menengah kejuruan untuk mencetak peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, terampil dan berbudaya lingkungan, cekatan serta mampu bersaing di era globalisasi pada tahun 2027. Dan kita visi kita yang sekarang untuk SMK Negeri Balongan yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif dan berbudaya lingkungan serta mampu bersaing di era industri. Selanjutnya Bapak Ibu dari visi ini perilaku apa yang bisa kita tampilkan dari visi kita, yaitu misalkan mulia. Kita apa untuk berakhlak mulia ini dalam keseharian kita? Melaksanakan sholat wajib bersama dan sholat sunnah duha bersama. melaksanakan sholat duha bersama. Wajib dulu ya Bu. Wajib duha bersama.
sholat wajib dan duha bersama. Yang kita lakukan di sini adalah sholat zuhur dan asar. Itu untuk perilaku berkaitan dengan berakhlak mulia. Setuju Bu? Yang ini setuju ya? Melakukan sholat wajib dan duha bersama, yaitu sholat zuhur dan asar. Selanjutnya untuk cerdas, Bapak Ibu, ada yang berpendapat? Menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan bernalar kritis serta berbudaya literasi. Bagaimana literasi? Ya, yang terakhir ya. Menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan bernalar kritis serta berbudaya literasi. Di poin mana Bu? Di poin 1 dan 2 ini digabungin Pak. Misi Pak. Menciptakan pembelajaran yang Aktif dan menyenangkan. Dan benar kritis dan Budaya literasinya digabung. membudayakan literasi. Ya, untuk cerdas ya Pak ya. Cerdas ini ya yang bisa ditampilkan untuk karakter di sekolah kita, yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan benar kritis dan membudayakan literasi. Baik Bapak Ibu, itu ya yang kita bisa, salah satu indikator yang bisa kita lihat pada visi SMK di Balongan, itu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan berbudaya lingkungan serta mampu bersaing di era industri. Selanjutnya yang inovatif gimana Bapak Ibu? Melakukan pembelajaran berbasis Inovatif menerapkan pembelajaran berbasis IT. Inovatif nomor 6 ya. Sebenarnya sudah ada sebenarnya dan disampaikan di sini. Tinggal mulai dengan pembelajaran berbasis project nomor 7 ada Bu sebenarnya ada di sini ya. Itu dengan cara menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan asri untuk menunjang suasana belajar yang menyenangkan. Yang bisa kita lihat yaitu tentang yang kegiatan kebersihan setiap hari ya, atau sebelum pulang, dan itu sudah kita lakukan Bu. Dan tadi pagi ada yang mendapat penghargaan Bu untuk kegiatan tersebut. Ya. Baik Bapak Ibu, itu untuk berbudaya lingkungan ya Pak Bu. Kita sepakat untuk yang bisa paling tidak untuk bisa merealisasikan indikator dari apa yang sudah ada di visi SMK Negeri 1 Balongan. Wah, luar biasa di sini pada siang hari ini ya. Bapak Ibu tadi sudah menyanyikan dari Bu Dawidi, dari Bu Iis, Bu Eri, Pak Haji Ali, mainkan anak-anak yang soleh dan soleha, berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, inovatif, kreatif, banyak sekali ya. Dan tadinya visi sekolah yang awalnya mewujudkan sekolah menengah kejuruan. Jadi mohon maaf nanti sampai ke Bapak Kepala Sekolah bahwa visi itu bukan kelembaganya Bapak Ibu ya. Visi itu adalah maunya apa nih, mau dijadikan apa nih peserta didik kita ya. Dan alhamdulillah pada diskusi ini bisa menghasilkan suatu kerasan perubahan untuk visi di SMK Negeri 1 ini. Bukan berarti atas negatif, bukan ya. Ini nanti diajukan ke Bapak Kepala Sekolah dulu Pak. Hari ini alhamdulillah kita sudah berdiskusi tentang visi sekolah kita ya. Dan diskusi kali ini menghasilkan visi yang baru. Nanti entah beliau mau memakaikan di kapan ya Pak ya.
mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan berbudaya lingkungan, serta mampu bersaing di era industri 5.0. Ini visi yang sangat luar biasa dibuat oleh kita semua. Baik, Bapak Guru hebat yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan perlu saya garis bawahi bahwa gotong royong bekerja sama antara guru itu sangat penting Pak Haji ya. Dalam rangka apa? Mewujudkan ini Pak, mewujudkan generasi-generasi yang tadi Bapak Ibu harapkan. Tanpa kerjasama, tanpa dukungan, tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu semua, ini tidak akan berhasil. Tadi apa yang tadi Pak Haji sampaikan bahwa kita visi jangan muluk-muluk, yang penting sederhana tapi kita lakukan. Program yang dilaksanakan di SMK 1 Balongan ini mengarah ke ini. Ya, tadi sudah dibahas satu persatu. Bagaimana untuk mewujudkan anak mulia, cerdas, inovatif, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, anak-anak hebat. Anak-anak ada berapa enggak nih? Tadi belum sependapat. Kira-kira setuju nggak dengan visi ini? Apa kalian pengen apa di SMA 1? Kenapa kalian sekolah di SMA 1? Itu masih banyak SMP yang di luar sana. Coba, silakan kasih pendapat. Enggak ambil mic-nya. Siapa yang mau kasih pendapat? Ya boleh. Kenapa sekolah di SMA 1 Balongan? Kenapa pengen tahu istilahnya? Berdiri saya, nggak apa-apa. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang ditanyakan, kenapa saya bisa sekolah di sini? SMK 1 Balongan yang saya lihat tentang SMK 1 Balongan itu sekolah yang bagus, memiliki siswa-siswi yang mempunyai karakter yang bagus. Jadi alasan saya untuk sekolah ini itu karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa SMK 1 Balongan itu memiliki siswa-siswi yang memiliki karakter yang baik. Selain itu juga dukungan dari orang tua. Sekolah inilah yang orang tua saya pilihkan untuk saya. Selain tadi, alasannya juga karena jarak yang lumayan sangat dekat. Cuma butuh waktu beberapa menit untuk menuju ke sini. Kebetulan saya bukan orang sini, jadi waktu itu saya belum tahu banyak sekolah, belum tahu banyak di sini sekolah SMK itu ada apa aja dan di mana aja. Jadi saya memilih sekolah ini untuk saya melanjutkan sekolah SMK. Karena dari banyak orang lulusan sini juga menyatakan bahwa SMK 1 Balongan itu cukup bagus dan cukup baik dari segi tempat maupun lingkungannya. Selain itu juga saya sekolah di sini untuk mengasah pengetahuan dan mengembangkan bakat saya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebenarnya sih memang diskusi ini kalau di modul tidak dibatasi siswa, tapi perlu siswa tahu Bapak Ibu. Karena kalau visi kita sudah terbentuk kan kita sosialisasi. Nah, ini pembelajaran juga bagi anak SMK. Oh, diskusi seperti apa, bagaimana menyusun visi itu ya. Adakah yang mau memberikan alasan apa yang pengen diharapkan? Atau apa? Mumpung ada Bapak Ibu guru dan Bapak kurikulum, Bapak Sarana, kalian pengen apa? Misalnya kalau sudah dihasil semua atau apa? Enggak? Tidak apa-apa, mumpung bertemu beliau-beliau. Silakan, mau apa? Sok. Ambil mic satu orang, wakili. Ayo, saya ini masih butuh apa di SMK? Misalnya ruang bahasa Inggris itu Pak Haji belum ada di sininya. Boleh? Ya boleh. Boleh sok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan saya adalah semula Bapak Ibu mengajarnya lebih baik lagi, biar kedepannya murid-murid bisa memahami materi. Dan untuk peralatan kejuruan semoga bisa lebih dilengkapi lagi agar siswa-siswi lebih mudah prakteknya.
Keren dan luar biasa. Wiranto Pak, sama-sama Pak. Dilengkapi lagi ya Pak supaya lebih understand ya dalam memahami ya. Ya, Wiranto ya. Nah, mumpung ada Bapak sana, ayo. Satu lagi yang lain mau apa? Mumpung ditinggalkan nanti ya. Sudah cukup? Ada yang mau bicara? Nanti nyesel loh bicara di forum deh. Enggak? Cowok yang itu cukup? Enggak pengen sekolah ini apa gitu? Sudah, baik. Tadi keinginan dari teman-teman mewakili bahwa Pak Haji sebagai sarana masyarakat mau didengarkan ya di anak-anak supaya tadi ya bersaing ini mampu bersaing. Mohon untuk kelengkapannya dilengkapi ya Pak Haji ya. Terus tadi buat Bapak Ibu guru yang cantik-cantik nih, mohon untuk metode pembelajaran ditingkatkan lagi supaya anak-anak lebih memahami ya, lebih senang ketika belajar di SMK 1 Balangan. Baik, terima kasih banyak diskusi yang sangat luar biasa, Masya Allah benar-benar keren diskusi pada hari ini. Bapak Ibu yang sangat luar biasa, anak-anak yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan diskusi pada kali ini bisa membawa perubahan ke depan untuk SMK 1 Balangan lebih keren lagi, lebih baik, lebih hebat lagi. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dawi sudah membantu. Insyaallah luar biasa guru SMK. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya Bu. Ibu Yulia kalau penggerak sudah. Bu Yuwanita sudah daftarkah? Daftar, ayo. Ini pemikirnya udah guru penggerak. Semua hebat. Ayo. Ya, ayo daftar. Ya. Makasih sayang ya, makasih. Terima kasih banyak Ibu. Bu Iis, suaranya sangat luar biasa dan membacakan puisi. Merinding. Saya sampai merinding bergetar serius. Sampai Pak Haji Ali, hatur nuhun sanget. Sayang, terima kasih banyak. Silakan dimakan kuenya, diminum. Tidak, makan dulu. Ibu, dimakan dulu kuenya, kuenya dimakan. Alhamdulillah Pak Cas, diskusi sangat luar biasa. Terima kasih banyak sudah memimpin jalan diskusi. Tadi juga Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan sambutan. Bapak Sarana Pak Haji Ali juga sangat luar biasa memberikan masukan terhadap visi sekolah dan juga para guru hebat sudah sangat luar biasa. Walaupun tadi memang di modul tidak ada pelibatan siswa, tapi siswa perlu tahu ya Pak apa yang diinginkan siswa. Visi sekolah seperti apa. Baik, kita akan refleksi terhadap proses pendampingan pada hari ini Pak Cas ya. Apa hal yang menarik menurut Pak Cas nih yang Bapak dapatkan pada pendampingan pada hari ini Pak? Yang menarik pada hari ini saya diberi kesempatan untuk memimpin bagaimana membuat visi misi atau visi misi yang kita punyai dan pengalaman membuat visi sendiri. Itu yang paling menarik bagi saya, sehingga bisa membantu membuat visi-visi yang akan datang. Baik, tadi Pak sudah sampaikan bahwa ada kesempatan yang memimpin jalan diskusi ya Pak. Tapi mungkin selama ini Bapak juga sudah sering memimpin ya, karena Bapak sebenarnya ya. sudah Cuma apa bedanya? Baik, tadi juga sudah sangat luar biasa ya, karena Bapak juga sudah biasa memimpin jalan diskusi, karena Bapak adalah pakar kurikulum, tentunya sering mengadakan rapat-rapat ya Pak Cas. Baik Pak Cas, apa yang sudah baik nih dalam pendampingan kali ini atau apa yang perlu diperbaiki untuk kedepannya lagi Pak dalam kegiatan pendampingan berikutnya nih apa? Yang jelas untuk pendampingan berikutnya yang mohon bimbingan kaitan dengan membuat komunitas praktisi, mohon bimbingannya lagi agar saya memahami lebih lanjut kaitan dengan komunitas praktisi. Baik, siap. Nanti kita akan diskusi lagi ya tentang bagaimana cara merintis komunitas praktisi yang ada di sekolah, karena Bapak sampai sekarang belum merintis juga ya karena kesibukan lagi ya. Mudah-mudahan nanti di PI ketiga Bapak sudah menjalankan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Baik Pak Cas, terima kasih banyak atas waktunya. Bapak juga sudah sangat luar biasa mengerjakan tugas-tugas walaupun saat gudang aktivitas Bapak tadi yang sudah Bapak ceritakan, tapi Bapak tetap semangat ya. Salam dasar, salam sehat dan salam bahagia ya. Salam sehat dan bahagia. Iya, yang selalu Bapak lontarkan. Baik, terima kasih banyak. Nanti jangan lupa yang umpan balik tadi dari 5 guru, Bapak Kepala Sekolah dan 5 siswa nanti
aku di LMS ya Pak ya, nanti maaf. Terima kasih. Baik, baik, Pak Das, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika sudah mengganggu aktivitas Pak Das pada siang hari ini. Semoga Pak Das diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan baik sebagai wakaf kurikulum, sebagai guru dan juga sebagai calon guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.